Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Di sini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan sedikit tentang dampak teknologi informatika dalam proses audit. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita lihat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak teknologi informasi bagi proses audit. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal dengan cara menambahkan pengendalian internal baru yang dilakukan oleh komputer dan mengganti pengendalian manual yang dapat terpengaruh oleh kesalahan manusia. Yang selanjutnya yaitu bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Di sini ada beberapa pengendalian internal yang diakibatkan oleh integrasian TI ke dalam sistem akuntansi. Yang pertama, ada pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Karena teknologi informasi merupakan pengendalian komputer yang menggantikan pengendalian manual, di sini komputer memproses informasi secara konsisten. Sistem TI dapat mengurangi salah saji dengan mengganti prosedur manual dengan pengendalian terprogram yang menetapkan pengecekan dan penyeimbangan setiap transaksi yang diproses. Ini mengurangi kesalahan manusia yang sering terjadi dalam memproses transaksi secara manual. Yang kedua adalah tersedianya informasi yang bermutu lebih tinggi. Maksudnya di sini adalah aktivitas teknologi informasi yang kompleks biasanya dikelola secara efektif karena kerumitan itu memerlukan organisasi, prosedur, dan dokumentasi yang efektif. Ini biasanya menghasilkan informasi yang bermutu lebih tinggi bagi manajemen, jauh lebih cepat dari sistem manual yang dilakukan oleh manusia. Yang selanjutnya adalah menilai risiko teknologi informasi. Risiko teknologi informasi meliputi yang pertama, risiko pada perangkat keras dan data. Yang kedua, jejak audit yang berkurang. Yang ketiga, yaitu kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi dan pemisahan tugas teknologi informasi. Nah, yang pertama yaitu risiko pada perangkat keras dan data meliputi yang pertama, ketergantungan pada kemampuan berfungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, kesalahan sistematis versus kesalahan acak. Di sini maksudnya yaitu ketika organisasi mengganti prosedur manual dengan prosedur berbasis teknologi, risiko kesalahan sistematis akibat keterlibatan manusia berkurang, sedangkan risiko kesalahan sistematis teknologi dapat meningkat karena setelah prosedur diprogramkan ke dalam perangkat lunak komputer akan memproses informasi tentang semua transaksi secara konsisten sampai prosedur yang diprogramkan itu diubah. Sayangnya, pemrograman perangkat lunak yang cacat dan perubahan perangkat lunak ini akan mempengaruhi reliabilitas pemrosesan komputer yang seringkali mengakibatkan banyaknya salah saji yang signifikan. Yang selanjutnya yaitu akses yang tidak sah, dan yang terakhir adalah hilangnya data. Kedua yaitu jejak audit yang berkurang. Di sini meliputi visibilitas jejak audit. Maksudnya adalah karena sebagian besar informasi dimasukkan secara langsung ke dalam komputer, penggunaan TI seringkali mengurangi atau bahkan meniadakan dokumen dan catatan sumber yang memungkinkan organisasi untuk menelusuri informasi akuntansi. Dokumen dan catatan tersebut disebut jejak audit. Yang kedua yaitu keterlibatan manusia yang berkurang.
Yang ketiga adalah tidak adanya otoritas tradisional. Sistem teknologi informasi yang sangat canggih sering memprakarsai jenis transaksi tertentu secara otomatis, seperti perhitungan bunga atas rekening tabungan di bank dan pemesanan persediaan apabila tingkat pemesanan yang ditentukan sebelumnya telah tercapai. Karena itu, otoritas yang tepat tergantung pada proses perangkat lunak dan keakuratan file induk yang digunakan untuk keputusan otoritas. Yang kelima yaitu kebutuhan akan pengalaman TI dan pemisahan tugas TI. Di sini meliputi pemisahan tugas yang berkurang dan kebutuhan akan pengalaman TI. Perkenalkan, nama saya Rima. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara pengendalian umum dan aplikasi. Yang pertama, pengendalian umum (general control), yaitu diterapkan pada semua aspek fungsi IT, termasuk administrasi IT dan pemisahan tugas IT. Pengembangan sistem dan keamanan fisik dan online atas akses ke perangkat keras, perangkat lunak, dan data terkait. Backup dan perencanaan kontingensi atas keadaan darurat yang tak terduga, serta pengendalian perangkat keras, karena pengendalian umum seringkali diterapkan atas dasar entitas yang luas dan mempengaruhi banyak aplikasi perangkat lunak yang berbeda. Auditor akan mengevaluasi pengendalian umum untuk perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pengendalian aplikasi, application control, yaitu berlaku bagi pemrosesan transaksi, seperti pengendalian atas pemrosesan penjualan atau penerimaan kas. Auditor harus mengevaluasi pengendalian aplikasi untuk setiap kelas transaksi atau akun di mana auditor berencana mengurangi risiko pengendalian yang ditetapkan. Karena pengendalian IT akan berbeda di antara kelas-kelas transaksi dan akun. Pengendalian aplikasi hanya akan efektif jika pengendalian umum efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemisahan tugas-tugas IT. Sebagai respon terhadap risiko, menggabungkan tanggung jawab, penyimpanan tradisional, otorisasi, dan administrasi ke dalam fungsi IT. Organisasi yang dikendalikan dengan baik memisahkan tugas-tugas kunci dalam IT. Sebagai contoh, tugas-tugas IT harus dipisahkan untuk mencegah personel IT mengotorisasi dan mencatat transaksi untuk menutupi pencurian aset. Atas manajemen IT, pengembangan sistem operasi dan pengendalian data harus dipisahkan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen IT. CEO atau manajer IT harus bertanggung jawab mengawasi fungsi IT guna memastikan bahwa aktivitasnya telah dilaksanakan sejalan dengan rencana strategis IT. Seorang administrator keamanan harus memantau baik akses fisik maupun akses online ke perangkat keras, perangkat lunak, dan file data serta menyelidiki semua pelanggaran keamanan. Yang kedua, pengembangan sistem. Analisis sistem yang bertanggung jawab atas keseluruhan perancangan setiap sistem aplikasi, mengoordinasikan pengembangan dan peralihan ke sistem IT oleh personil IT yang bertanggung jawab memprogram aplikasi, serta personil di luar fungsi IT yang merupakan para pemakai utama sistem itu. Contohnya personil piutang usaha. Para programmer mengembangkan bagan arus khusus untuk setiap aplikasi baru, menyusun instruksi komputer, menguji program, dan mendokumentasikan hasilnya. Para programmer tidak boleh mempunyai akses ke data input atau operasi komputer guna mencegah penyalahgunaan pengetahuannya serta sistem demi keuntungan pribadi mereka. Hanya diizinkan bekerja dengan salinan program dan data pengujian sehingga hanya dapat mengubah perangkat lunak komputer jika sudah memiliki otorisasi yang sah. Yang ketiga, operasi. Operator komputer yang bertanggung jawab atas operasi komputer sehari-hari sesuai dengan schedule yang ditetapkan oleh CEO. Mereka juga memantau panel pengendali komputer menyangkut pesan tentang efisiensi komputer dan kegagalan fungsi. Seorang pustakawan bertanggung jawab atas pengendalian penggunaan program komputer, file transaksi, serta catatan dan dokumentasi komputer lainnya. Dia akan menyerahkan data ini kepada operator hanya bila diotorisasi. Sebagai contoh, program dan file transaksi diserahkan kepada operator hanya apabila
pekerjaan telah dijadwalkan untuk diproses. Demikian pula, pustakawan akan menyerahkan salinan pengujian kepada programmer hanya setelah disetujui oleh manajemen senior. Administrator jaringan juga mempengaruhi operasi IT karena mereka bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, dan penyelenggaraan operasi jaringan server yang menghubungkan para pemakai dengan berbagai aplikasi serta file data. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem yang meliputi di dalamnya ada yang pertama yaitu membeli perangkat lunak atau mengembangkan perangkat lunak itu sendiri. Yang kedua itu ada menguji semua perangkat lunak baru itu kompatibel dengan perangkat keras atau maupun perangkat lunak yang ada. Biasanya perusahaan menggunakan satu atau gabungan dari dua pendekatan pengujian berikut. Yang pertama ada pengujian percontohan atau yang disebut pilot testing, yaitu sebuah sistem yang baru diimplementasikan pada satu bagian organisasi, sementara lokasi lainnya masih terus mengandalkan sistem yang lama. Yang kedua ada pengujian paralel, di mana sistem lama dan baru beroperasi secara simultan dalam semua lokasi. Nah, berikutnya ada keamanan fisik dan online, meliputi yang ke-1 adalah rencana keamanan harus tertulis dan dipantau secara terus-menerus. Yang kedua ada pengendalian keamanan mencakup pengendalian fisik maupun pengendalian akses online. Yang ketiga ada pengendalian fisik yang layak atas peralatan komputer dimulai dengan membatasi akses ke perangkat keras, perangkat lunak maupun backup file data. Selanjutnya ada yang disebut dengan backup dan perencanaan kontingensi yang meliputi ke-1 mengidentifikasi perangkat keras alternatif yang dapat digunakan untuk memproses data perusahaan. Yang kedua ada sistem teknologi informasi yang lebih sederhana dapat membeli komputer pengganti dalam keadaan darurat. Dan yang ketiga di dalam memproses kembali catatan akuntansi dengan menggunakan sistem backup dari perangkat lunak dan file data. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengendalian perangkat keras atau yang disebut hardware controls, yang dimana di dalam pengendalian aplikasi dirancang untuk setiap aplikasi perangkat lunak dan dimaksudkan untuk membantu perusahaan, walaupun beberapa pengendalian aplikasi mempengaruhi satu atau hanya beberapa tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Lalu, pengendalian aplikasi jika dilakukan oleh klien disebut pengendalian manual. Keefektifan pengendalian manual bergantung pada kompetensi orang-orang yang melaksanakan pengendalian itu dan kemahiran mereka ketika melaksanakannya. Lalu ada pengendalian aplikasi jika dilakukan oleh komputer itu disebut pengendalian otomatis. Karena pemrosesan komputer, pengendalian otomatis jika dirancang secara tepat akan menghasilkan operasi pengendalian yang lebih konsisten. Dan yang terakhir itu ada pengendalian input. Dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer sudah diotorisasi, akurat, dan lengkap. Pengendalian tipikal yang dikembangkan dalam sistem manual tetap dianggap penting bagi sistem teknologi informasi. Antara lain, yang pertama ada otorisasi manajemen atas transaksi, yang kedua ada penyiapan dokumen sumber input yang memadai, yang terakhir ada personil yang kompeten. Sekian dari saya. Saya Reta Hermawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Karena bertanggung jawab untuk memahami pengendalian internal, auditor harus mengetahui tentang pengendalian umum dan pengendalian aplikasi tanpa memperhatikan apakah sistem TI klien itu kompleks atau sederhana. Bagi auditor, perusahaan publik yang harus menerbitkan pendapat mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, pengetahuan tentang pengendalian umum dan aplikasi sangatlah penting. Pengendalian umum mempunyai pengaruh pervasif terhadap keefektifan pengendalian aplikasi, sehingga auditor harus mengevaluasi terlebih dahulu pengendalian tersebut sebelum menyimpulkan apakah pengendalian sudah efektif atau belum.
terdapat pengaruh pengendalian umum dan pengendalian aplikasi yang harus auditor ketahui untuk memahami pengendalian internal. Adapun diantaranya yaitu yang pertama, pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi keseluruhan sistem. Yang kedua, pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak. Yang ketiga, memahami pengendalian umum klien. Yang keempat, mengaitkan pengendalian TI dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang kelima, pengaruh pengendalian TI terhadap pengujian substantif. Yang keenam, pendekatan data pengujian. Apabila menggunakan pendekatan data pengujian, auditor mempunyai 3 pertimbangan utama, yaitu yang pertama, data pengujian harus mencakup semua kondisi yang relevan yang ingin diuji auditor, di mana auditor harus merancang data pengujian untuk menguji semua pengendalian kunci berbasis komputer dan memasukkan data yang realistik yang mungkin akan menjadi bagian dari pemrosesan normal klien, termasuk transaksi sah dan tidak sah. Yang kedua yaitu program aplikasi yang diuji oleh data pengujian auditor harus sama dengan yang digunakan oleh klien selama tahun berjalan. Salah satu pendekatan adalah menjalankan data pengujian atas dasar kejutan, mungkin secara acak selama tahun berjalan, walaupun agak mahal dan menghabiskan waktu. Metode lainnya adalah mengandalkan pengendalian umum klien pada fungsi pengembangan sistem dan pustakawan guna memastikan bahwa program yang diuji sama dengan yang digunakan dalam pemrosesan normal. Yang ketiga yaitu data pengujian harus dieliminasi dari catatan klien. Artinya, jika auditor memproses data pengujian, sedangkan klien memproses data transaksinya sendiri, maka auditor harus menghilangkan data pengujian dalam file induk klien setelah pengujian itu selesai, demi mencegah file induk dan file transaksi tercemar atau terkontaminasi secara permanen akibat pengujian auditor. Auditor dapat melakukan hal ini dengan mengembangkan dan memproses data yang membalik pengaruh data pengujian itu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Rosa Diasiani, ingin melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Saudari Reta sebelumnya. Simulasi paralel. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melaksanakan operasi yang sama dengan yang dilaksanakan oleh perangkat lunak klien, dengan menggunakan file data yang juga sama. Tujuan dari simulasi paralel tersebut adalah untuk menentukan keefektifan pengendalian terotomatisasi dan untuk mendapatkan bukti saldo akun elektronik pendekatan. Pengujian ini yang disebut pengujian simulasi paralel atau parallel simulation testing. Biasanya, auditor melakukan pengujian simulasi paralel ini dengan menggunakan perangkat lunak audit tergeneralisasi atau Generalized Auditor Software GIS, yaitu program yang dirancang secara khusus untuk tujuan auditing. Perangkat lunak audit yang tersedia secara komersial seperti ACL dan IDEA dapat dengan mudah dioperasikan pada komputer atau laptop auditor. Selain GIS, auditor juga menggunakan perangkat lunak spreadsheet untuk melaksanakan pengujian simulasi paralel yang sederhana. Sementara yang lain mengembangkan perangkat lunak auditnya sendiri. Ada beberapa penggunaan umum dari perangkat lunak tergeneralisasi. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama adalah perangkat lunak tergeneralisasi digunakan untuk menguji pengendalian yang terotomatisasi. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak audit tergeneralisasi untuk memverifikasi saldo akun klien. Pendekatan modul audit tertanam.
Ketika menggunakan modul ini, auditor menyisipkan modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Pendekatan modul audit tertanam memungkinkan auditor untuk terus mengaudit transaksi dengan mengidentifikasi transaksi aktual yang diproses oleh klien yang dibandingkan dengan data pengujian salah. Walaupun dapat menggunakan satu atau setiap kombinasi dari pendekatan pengujian, biasanya auditor menggunakan yang pertama, data pengujian untuk melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atau transaksi. Yang kedua, simulasi paralel untuk pengujian substantif, seperti menghitung ulang jumlah transaksi dan menjumlahkan file induk catatan tambahan saldo akun. Yang ketiga, modul audit tertanam untuk mengidentifikasi transaksi, tidak bisa lagi pengujian substantif. Baik, saya Novia Ningsi akan membahas tentang permasalahan pada lingkungan TI yang berbeda. Sejauh ini kita telah membahas pengaruh TI terhadap proses audit bagi organisasi yang memusatkan fungsi TI. Walaupun semua organisasi memerlukan pengendalian umum yang baik tanpa memperhatikan struktur fungsi TI-nya, beberapa masalah pengendalian umum bervariasi tergantung pada lingkungan TI untuk klien yang menggunakan jaringan sistem manajemen, database, sistem eksomersi, dan pusat jasa komputer outsourcing. Yang pertama, ada masalah pada lingkungan jaringan yang menghubungkan peralatan seperti mikrokomputer, komputer berukuran menengah, mainframe, dan lain-lain. Mengubah keberadaan TI di banyak perusahaan. LAN menghubungkan peralatan dalam satu atau pusat bangunan yang kecil dan hanya digunakan dalam satu perusahaan. Sedangkan WAN menghubungkan peralatan dalam daerah geografis yang lebih luas, termasuk operasi global. Dalam lingkungan jaringan perangkat lunak, aplikasi, dan file data yang digunakan untuk memproses transaksi beberapa pada komputer yang saling terhubung. Sebagian besar pengendalian umum yang dibahas di bab ini diterapkan pada jaringan klien besar karena dukungan TI dan keterlibatan pemakaian tersentralisasi. Yang kedua ada masalah pada sistem manajemen database. Memungkinkan klien membuat database yang meliputi informasi yang dapat digunakan bersama dalam banyak aplikasi. Pengendalian sering kali diperketat apabila database tersentralisasi dalam sistem manajemen database dengan menghilangkan file data duplikat. Yang ketiga ada masalah pada sistem e-komersi. Perusahaan menggunakan sistem e-komersi untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronis, akan menghubungkan sistem akuntansi internalnya dengan sistem pihak eksternal. Penggunaan sistem e-komersi juga membuat data perusahaan yang sensitif, program, dan perangkat keras terbuka terhadap kemungkinan campur tangan atau sabotase oleh pihak luar. Untuk membatasi keterbukaan ini, perusahaan menggunakan yang pertama ada firewall, yaitu melindungi data, program, dan sumber daya TI lainnya. Yang kedua yaitu ada teknik enkripsi, yaitu melindungi keamanan komunikasi elektronik ketika informasi sedang dikirimkan. Yang ketiga, tanda tangan digital, yaitu otoritas sertifikasi yang dipercaya yang akan mengeluarkan sesuatu sertifikasi digital berisi nama pemilik dan kunci publiknya. Terusnya ada masalah yang timbul ketika klien mengoutsourcing. Banyak klien yang mengoutsourcing beberapa atau semua TI-nya kepada pusat pelayanan komputer yang independen, termasuk penyediaan jasa aplikasi. Yang pertama ada memahami pengendalian internal dalam sistem outsourcing, yaitu auditor menghadapi kesulitan untuk memahami pengendalian internal klien dalam situasi tersebut karena banyak pengendalian yang ada di pusat jasa dan auditor tidak dapat mengasumsikan bahwa pengendalian itu memadai. Yang kedua ada ketergantungan pada auditor pusat jasa. Dalam tahun-tahun akhir kemarin, umum bagi pusat jasa untuk menugaskan kantor akuntan publik dalam memahami dan menguji pengendalian internal pusat jasa.